Semua ini atas berkat dan juga bantuan dari pemerintah Bapak Presiden dalam hal ini yang telah memberikan hibah lahan, dan ini tentu dilaksanakan baik oleh Menteri Keuangan dan juga Menteri Agama. Selama 10 tahun Pak saya jadi ketua DMI, itu 5 kali kontrak rumah Pak. Jadi pindah dari Istiqlal, pindah ke Jalan Borobudur pindah ke Jalan Surabaya pindah ke Jenggala, baru punya rumah sendiri setelah 50 tahun kali ini. Jadi semua itu saya ucapkan secara syukur dan terima kasih kepada pemerintah yang telah memfasilitasi sehingga kami, dan juga kepada donatur yang telah membantu dan terselenggaranya gedung ini di bawah pimpinan Saudara Rudiantara yang telah memberikan pembangunan selama 2 tahun dan selesai. Ini sama dengan membangun masjid Pak. Yang penting fondasinya ada, langsung nanti otomatis naik tingkat juga itu. Jadi bangun fondasi, kemudian teman-teman datang lihat, baru bantu. Akhirnya sampai tingkat 9, alhamdulillah terjadi. Nah ini semuanya tentu ini. Dan juga wilayah ini Pak Matraman, itu wilayah organisasi Islam ternyata. Di sana ada Dewan Dakwah, kemudian ada NU, ada DMI, ada Majelis Ulama, dan ada Ikatan Perdana Haji, dan Basnas di sini. Semua jalan ini penuh. Jadi jalan ini alhamdulillah mudah-mudahan mendapat berkah sehingga kita semua menjalankan. HMI mempunyai visi Pak, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid itu pertama yang mendirikan, yang kedua yang mengelola, yang ketiga jamaah. Itulah yang memakmurkan masjid. Tapi bukan hanya itu, bagaimana masjid memakmurkan masyarakat sekitarnya. Selalu saya sampaikan bahwa kita ini mempunyai suatu kelemahan di bidang keterbelakangan di bidang ekonomi umat ini. Masjid boleh indah sampai, tetapi kita lihat rumah-rumah sekitarnya perlu dibantu. Karena itulah maka pedoman Dewan Masjid bagaimana kita memakmurkan masjid dan juga bagaimana masjid memakmurkan masyarakatnya. Tanpa memakmurkan masyarakatnya tentu fungsi masjid itu belum sempurna. Itulah hal-hal tersebut. Di Indonesia saya ingin laporkan kepada Bapak Presiden ada 800.000 masjid dan musala. Kira-kira masjidnya hampir 400.000, musalahnya kira-kira 500.000 Pak. Karena di mana-mana, apakah di kantor-kantor, di sekolah, di pompa bensin, semua ada musalahnya, luar biasa. Jadi waktu saya menyampaikan hal ini kepada Raja Salman, bahwa di Indonesia 800.000 masjid Pak, dia kira saya bilang 8.000, dia tanya ajudannya, benar ini ke penterjemah. Dimaksud wakil presiden ini 800.000 atau 8.000? 800.000 ya. Dia terkejut Pak, karena memang tidak disangka begitu besar, dan kita terbanyak di seluruh Indonesia. Sekarang tugas kami ialah bagaimana mengkoordinasikannya masjid-masjid itu sehingga lebih berfungsi ke masyarakat, di samping keagamaan juga ke masyarakatan. Karena itulah hanya fungsi yang dapat menjamin sehingga masyarakat itu. Ada hal-hal, ada 10 program pokok Dewan Masjid Indonesia yang kita jalankan. Pertama, perbaikan sound system. Kita mengerahkan 120 tim untuk memperbaiki sound system seluruh Indonesia Pak. Karena 75% sound system di masjid itu mendengung. Itu tidak didengar, cuma tidak mengerti Pak. Itu iya seperti itu. Kedua, tentang kebersihan dan kesehatan di masjid. Setelah kami setiap tahun 100.000 masjid kita berikan disinfektan untuk membersihkan masjid. Kedua, aplikasi digital. Kita sudah punya Dewan Masjid yang ingin menghubungkan antara masjid dengan dai dengan jamaah. Jadi kalau masjidnya di sini, siapa dai sekitar itu yang dapat berhubungan dengan masjid, seperti itu. Kemudian bagaimana memperdayakan ekonomi berbasis masjid. Kami sudah kerjasama MOU dengan Bank Syariah Indonesia, BSI,
untuk setiap Jumat harus memberikan ceramah di masjid-masjid bagaimana caranya memajukan UKM lewat Bank Syariah Islam. Karena tanpa memajukan UKM, tempat ibadah saja tidak bermaksud yang lainnya. Setelah ini juga merupakan sejarah zaman Rasul bahwa masjid juga bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat pertemuan, tempat peribadatan, tempat pendidikan dan sebagainya. Dan yang berikutnya, yang pertama yang penting sekali bagaimana memperbaiki manajemen masjid. Ini semua kita lakukan bersama-sama dengan kursus dan penataran tentang manajemen masjid. Ini harus dilakukan di seluruh Indonesia agar kita mempunyai standar-standar manajemen masjid. Dan juga sertifikat tanah wakaf. Ini dibantu oleh Menteri BPN, ATR, bagaimana sertifikat wakaf masjid itu dilaksanakan. Kita tidak mau nanti yang mendirikannya sudah tidak ada berkelahi anaknya, Pak, bahwa itu masih bapaknya yang punya. Ada kasus-kasus yang sama terjadi di beberapa tempat, karena itu sekarang dengan sertifikat wakaf masjid akan kita selesaikan masalah tersebut. Juga kita sudah membangun tentang arsitektur masjid, pedoman arsitektur masjid. Kita sudah mempunyai pedoman arsitektur masjid, buku besar untuk membangun ini. Yang arsiteknya, yang masjid ini Pak Fauzan. Jangan berdiri dulu, Fauzan. Nah, ini arsiteknya Pak, anak muda ini, jadi dari Bandung. Juga perbaikan pendidikan dan dakwah di masjid. Itu semua kita bikin pedoman-pedomannya sehingga terjadi. Dan yang terakhir, dulu programnya 5 tahun lalu, pembangunan gedung masjid terlaksana juga, Pak. Jadi banyak hal yang sudah terlaksana, tapi nanti berikutnya kita akan bikin lagi program-program yang bermanfaat kepada seluruh masyarakat. Nanti juga ada investasi orang di masjid, investasi amal ibadah, bukan investasi fisik, terbahlil. Ya, bisa membantu itu. Saya kira itu, Pak, harapan kami. Sekali lagi saya terima kasih karena tanpa bantuan Bapak, hibah dari pemerintah yang Bapak tanda tangani, kami tidak laksanakan tanpa hal tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.